Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah, antum dengar suara ana dengan baik? Ana kok melihat ada bukan. Oh, itu blower. Bukan karena mic ini. Tapi antum dengar suara dengan baik atau agak tidak enak? Ya, seperti itulah beberapa masjid kita. Nah, ini penyakit di banyak masjid, di mana sound system di sana kurang maksimal. Mereka hanya berpikir yang penting ada suaranya. Padahal kalau kita berada di gedung-gedung pertemuan, di hall-hall, itu suaranya enak sekali. Maka harapan anak kepada masjid-masjid yang ada untuk memanggil ahli sound system, untuk membuat jamaah yang hadir menikmatin khutbah Jumat, paling tidak menikmatin suara imam tatkala dia membaca ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Karena tujuan masjid dibangun untuk zikrullah, untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Yang diantara peringatan yang diberikan di rumah Allah adalah khutbah Jumat. Masya Allah, ana dapat kopi ya, antum dapat apa jemaah? Hah? Buat ana ini? Bismillah. Zen. Masya Allah, zahla khair. Alhamdulillah. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa hari ini? Kok 6? Kapan tanggal 6? Kok 6? Tanggal berapa? 7 jam. 7 8. Boleh jadi. Kalau di kalender ana enggak kayaknya. Tanggal 6 kalender ana. Dia cantik dilihat. Jamaah rahimakumullah. Berkaitan dengan pertanyaan ana berapa, tanggal berapa hari ini, kebanyakan orang taunya tanggal 30. Padahal itu bukan kalender kita. Umat Islam itu memiliki peradaban yang harus dijaga. Di antara bukti eksistensi sebuah bangsa dan sebuah peradaban itu tatkala kalendernya dipakai. Antum tahu Imlek, kalendernya siapa? Orang-orang Cina. Kapan Imlek itu diresmikan? Iyalah, bukan besok. Kapan jamaah? Dan siapa yang menjadikan Imlek hari libur nasional? Gus Dur. Itu sebagai bukti eksistensi mereka. Mereka yang mengatakan kami ada gitu. Kami ada. Kita yang mayoritas muslim kadang-kadang nggak peduli dengan kalendernya sendiri. Kenapa orang-orang kok hafal dengan kalender Masehi? Sebutkan 2 sebab. Kenapa kita di Indonesia lebih menghafal kalender Masehi daripada kalender Hijrah? Sebutkan 2 sebab. Angkat tangan yang mau jawab.
Karena gajiannya pakai Masehi. Oke, yang kedua. Masya Allah, bagi dua sudah hadiahnya. Nah, kasihkan kepada beliau. Mana satu lagi? Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Ya, tadi yang disebutkan dua hal. Karena kita dijajah Belanda 350 tahun, yang berdampak kepada liburan kita hari Minggu. Karena Belanda penjajah liburnya hari Minggu. Kalau antum membaca sejarah sebelum kemerdekaan, umat Islam sekolah-sekolah mereka liburnya hari Jumat. Mereka nggak mau sama dengan Belanda pada waktu itu. Kenapa penjajah inginnya hari Ahad? Ya karena mereka punya kegiatan di hari itu. Maka disebut holiday buat mereka. Hari suci buat mereka. Mereka punya ibadah di hari Minggu itu. Mereka ke gereja bersama anak-anak mereka. Itu yang terjadi 350 tahun jam. Tapi kita sudah merdeka. Namun subhanallah, Bung Karno ya, di tahun 30 sebelum kemerdekaan, dia sudah menyebutkan beberapa ciri negara merdeka. Kalau antum membaca nanti, cari tuh 3 ciri negara merdeka menurut Bung Karno. Ternyata 3 ciri itu ya belum ada di kita. Atau beliau menyebutkan 3 ciri negara jajahan, negara yang belum merdeka. Maka ahibati fillah, kalaupun kalender Masehi dipakai, ya fadhol. Tapi jangan kita melupakan kalender Hijriah kita. Yang punya anak buah, paling tidak berikan gaji di kalender Hijriah. Sebabnya 2 tadi, penjajahan, dan karena kita memberikan gaji dengan kalender Masehi. Tapi kalau antum berikan gaji kepada pembantu di rumah, pegawai di toko, tanggal 25 Hijriah, insya Allah dia hafal dengan kalender Hijriah. Karena dia nunggu apa? Gajian. Tanggal berapa hari ini? 23 kata dia. Tinggal 2 hari lagi gajian. Allah sahih. Dan kita termasuk orang-orang yang mengenalkan kepada masyarakat muslim kalender Hijriah. Tapi anak akan tunjuk satu orang, ini yang pakai baju merah kelihatan nih. Nah, sebutkan kalender Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Masya Allah, kasih hadiahnya buat beliau. Masya Allah, alhamdulillah ada yang hafal ternyata jamaah. Kayaknya beliau ini mewakili semuanya. Nah, kalau beliau bisa berarti semuanya bisa gitu kan. Jamaah rahimakumullah, kalender Islam dimulai dengan hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut Hijriah. Karena hijrahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah peristiwa yang dikenang dan peristiwa yang menunjukkan akan perubahan dari kekufuran dan kezaliman menuju kepada Islam dan keadilan. Ya, dimulai dengan perjuangan yang sangat memprihatinkan. Tapi itulah jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla. Adapun bulan-bulannya itu sudah ada sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, sejak kapan penentuan bulan-bulan itu? Kalau setelah hijrahnya Nabi SAW, bulan itu sudah ada di masa jahiliyah. Sejak kapan jemaah?
Sejak Nabi Ibrahim. Nah, sejak zamannya Umar. Bulannya, bukan tahunnya. Kalau tahunnya Hijriah tadi, bulannya. Siapa? Ana kasih tahu antum. Sejak penciptaan langit dan bumi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jamaah rahimakumullah, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Itu 12 bulan. Di sisi Allah Azza wa Jalla, termaktub dalam ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada hari penciptaan langit dan bumi. Berbeda dengan 12 kalender Masehi. Kalau antum membaca sejarahnya, awalnya cuma 10 bulan mereka. Mereka tidak menggunakan rembulan, mereka menggunakan matahari. Sedangkan yang namanya bulan itu pakai bulan apa pakai matahari? Ya pakai bulan. Ketika orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Yas'alunaka 'anil ahillah?" Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Tentang hilal. Hilal itu bulan sabit. Kok bisa yang namanya bulan itu berubah-ubah? Dia mengecil, kemudian dia hilang, lalu dia lahir kembali, kemudian dia bertambah besar, lalu dia menjadi sempurna, terlihat di langit sana. Tapi kesempurnaannya hanya 1 malam saja, kemudian mulai berkurang lagi dia, sampai kemudian dia mengecil dan hilang kembali. Kenapa dia tidak seperti mentari yang bulat selalu dan terbit di pagi hari, tenggelam di sore hari? Maka Allah mengatakan, qul, katakan, hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah untuk menetapkan waktu-waktu peribadatan, ya, pelaksanaan ibadah haji. Maka kenapa banyak manusia ketika ditanya kapan kita puasa, kapan jamaah, mereka tidak mengatakan Ramadan. Tahun ini kita puasa bulan apa? Februari. Mereka kapan puasa? Februari. Kapan lebaran? Kayaknya awal Maret kayaknya. Subhanallah. Karena memang bulan itu akan melewatin semua bulan-bulan yang berdasarkan matahari. Dilewatin terus. Padahal seharusnya tatkala kita ditanya kapan hajian, ya hajian Dzulhijjah lah. Terus hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan sebelum Nabi Muhammad SAW, sejak Nabi Ibrahim tatkala beliau mengundang haji, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Nabi Ibrahim, subhanallah, beliau hajinya ya tanggal 9 Dzulhijjah itu wukuf di Arafah, nggak berubah. Dan orang-orang Yahudi, kapan mereka merayakan Asyura? Kapan mereka puasa Asyura?
Ya tanggal 10 Muharram. Orang-orang Yahudi jemaah, kalender mereka seperti kalender kita. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram. Maka ditanya, kenapa kalian puasa? Apa kata mereka? Dzaka yaumun najjallahu fihi Musa wa ahlaka aduwahu Fir'aun. Itu hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dan membinasakan musuhnya Fir'aun. Maka kita puasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Berarti puasanya Yahudi sampai hari ini tanggal berapa? 10 Muharram, sama dengan kita. Oleh karena itu, sebelum meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini Yahudi ini mengagungkan banget tanggal 10 Muharram. Mereka puasa, bukan pesta. Mereka puasa tanggal 10 Muharram. Sedangkan kita diperintahkan untuk menyelisihi Yahudi. Maka kata Nabi SAW, la in ishtu ila qabil la asumanna tasi'. Kalau aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9-nya. 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, supaya menyelisihi Yahudi. Jadi kalender ini dipakai oleh semua umat yang mengikuti para nabi. Karena memang penetapannya sejak penciptaan langit dan bumi ini. Ahibati billah, apa tema kita hari ini? Ukhuwah Islamiyah. Enak, tapi memang pinter masjid apa? Ali bin Abi Thalib ini, supaya nggak keluar fulus lagi jemaah. Ya, jadi pakai ini, setiap ustadz kajian pakai ini sudah kan? Masya Allah, jazakallah khair. Ini termasuk menghemat uang umat jemaah. Bismillah. Bicara ukhuwah Islamiyah, kita semua tahu kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi banyak di antara kita yang tidak tahu dengan hak dan kewajiban. Ana akan buktikan di tempat ini. Nah, antum. Iya, siapa nama yang di kanan antum? Yang di kanan antum? Hah? Nggak kenal kan? Syuf, ana ingin sampaikan. Kita saudara tapi tidak seperti saudara. Kasih hadiah kepada dia. Buat yang sebelah antum. Buat yang sebelah antum. Kasihkan ke saudara antum, sudah. Alhamdulillah, ini baru buat antum. Kita lihat jemaah, kita nggak saling mengenal. Kita duduk bareng dari tadi bersama-sama, tapi kita sendiri. Padahal kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Bagaimana kita akan cinta kalau kita nggak kenal? Bagaimana? Antum duduk bareng di masjid bareng dari tadi, diam aja. Maka anda nggak akan mulai kajian sampai antum kenal dengan yang kanan kiri antum. Tanya namanya, tanya dari mana dan apa profesinya. 3. Fadl. Loh, suruh Fadl diem. Suruh Fadl diem aja antum. Antum udah kenal sama beliau? Loh. Hah? Oh ya, kenalan lah. Subhanallah. Cukup ya. Tanya 3 ya. Ana akan tes sebentar lagi. Ana akan pilih satu orang sebagai bukti. Nama, dari mana, dan profesinya apa.
Ya, ibu-ibu juga sama ya. Kadangkala ibu-ibu ini bikin kelompok sendiri. Maka tolong menyatu karena kita memang satu. Dan usahakan yang datang bareng, mamanya kadangkala ada 2 orang datang bareng naik motor boncengan sampai masjid pisah. Pisah, cari saudara baru. Supaya kita pulang dari masjid tambah saudara kita. Bayangin kalau antum lakukan itu setiap datang ke masjid, ada banyak antum punya kenalan orang-orang soleh. Kata Hasan al-Basri, ittakhidhu minal asdiqai salihin fa inna lahum indallahi syafa'ah. Kalian cari kawan-kawan yang soleh, mereka punya syafaat pada hari kiamat. Jemaah, mereka punya syafaat. Boleh jadi yang di kanan kiri antum, kenalan antum masuk surga lebih dulu daripada antum, dan mungkin dia akan cari antum di surga Allah Azza wa Jalla. Bagaimana orang-orang yang di neraka mengatakan fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kita nggak punya orang-orang yang memberikan syafaat dari para nabi, dari para ulama, dari malaikat-malaikat, wala sadiq hamim. Sahib yang dekat nggak punya juga. Yang mungkin dia memikirkan kita tatkala dia masuk surga Allah Azza, nggak ada. Akhirnya mereka kekal di dalam neraka, jemaah. Maka hendaklah jangan meremehkan ukhuwah Islamiyah ini. Ketika antum berjabatan tangan dengan saudara antum, dapat apa antum? Nah, siapa yang mau jawab? Seperti apa gugurnya? Seperti dedaunan yang gugur, masya Allah. Kita kasih doa dan wirid. Nah, taib, karena antum udah dapat hadiah, antum kenal nggak sama yang kiri antum? Siapa namanya? Dari mana? Indramayu. Dari Indramayu. Dari mana? Sindang. Berapa jauh dari ini tempat kita namanya Darmayu. Sindang. Hah? Sindang nama. Desa Darmayu. Desa Darmayu kita kan. Nah, apa profesi? Oh, masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiah buat teman antum. Ahibati fillah. Jadi saudara kita punya hak yang namanya hak dicintai. Sedangkan kadangkala kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita. Hak dia untuk dicintai dan kita nggak cinta sama saudara kita. Anak akan ceritakan ceritanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bagaimana dia mencintai saudaranya. Bukan sebapak, bukan seibu, bukan sebangsa dan negara, tapi seiman dan seagama. Persaudaraan itu macam-macam. Ada persaudaraan karena bangsa, karena kaum, karena kesukuan. Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad, saudara mereka kami utus, namanya Hud. Bukan saudara seagama, tapi saudara sebangsa mereka. Nabi Hud sebangsa dengan kaum Ad. Itu saudara sebangsa, senegara ada. Ada saudara senasab. Saudara senasab ini kalau di Al-Quran diceritakan yang berkaitan dengan apa? Warisan. Nah, saudara warisan ini saudara senasab. Adapun saudara seiman, seagama, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Allah mengatakan fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Atas nikmat Allah kalian menjadi saudara, saudara seiman. Umar bercerita ketika dia hendak hijrah, dia mengatakan itta'attu, aku buat janji ketika kami mau hijrah ke Madinah, ana wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah wa Hisham ibn As ibn Wa'il As-Sahmi, bertiga nih. Umar bin Khattab nih, Ayyash bin Rabi'ah, Hisham bin Abil As, nggak ada yang sama nasabnya. Mereka bukan satu nasab. Tiga orang berjanji di sebuah tempat untuk
melakukan hijrah. Kira-kira tempat ini 10 mil dari kota Mekah. Jadi Umar hijrahnya sembunyi-sembunyi. Ada beberapa riwayat yang mengatakan Umar hijrah dengan terang-terangan, tapi riwayat itu dhaif. Akhirnya di antara janji yang dibuat, Umar mengatakan, ayyuna lam yusbih indaha faqad hubisa falyamdi sahibah. Siapa saja yang waktu pagi nggak ada di tempat yang kita janji itu, maka berarti dia telah ditahan oleh keluarganya, disiksa oleh mereka, maka sisanya hendaklah pergi, nggak usah nunggu. Kata Umar bin Khattab, fa asbahtu ana wa Ayyash ibn Abi Rabi' inda at-tanadhub. Di pagi harinya aku bersama Ayyash ketemu di situ. Hisham nggak ada. Ya sudah. Ternyata dia difitnah, disiksa oleh keluarganya, dan dia pun terfitnah, jemaah. Boleh jadi sudah kembali kepada kekufuran. Boleh jadi dia nggak mau hijrah lagi, karena kondisi yang membuat dia khawatir dengan dirinya. Falamma qadimna al-Madinah, kata Umar, ketika kita sampai di kota Madinah, kami tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf di Quba. Jadi mereka nggak langsung masuk ke kota Madinah, belum ada Masjid Nabawi di situ, karena Nabi SAW belum hijrah. Mereka akhirnya tinggalnya di kampung di Quba sana, jemaah. Datang Abu Jahal ke kota Madinah, wal Harith ibn Hisham, bersama Harith ibn Hisham, dalam rangka apa? Menjemput Ayyash, karena Ayyash hijrah ibn Abi Rabi'ah ini. Dan Abu Jahal bersama Al Harith ibn Hisham ini sepupunya Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Mereka punya hubungan darah. Maka akhirnya datang ke kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Lalu kedua orang ini mengatakan kepada Ayyash, Ayyash, ibumu dia bernazar bahwa dia tidak akan menyisir rambutnya sampai melihatmu. Mogok nyisir. Ada mogok makan. Sejak zaman jahiliyah sudah ada mogok-mogok itu. Dia mogok, nggak akan menyisir rambutnya sampai melihatmu. Wala tastadhil min syamsin hatta tara, dan tidak akan berteduh dari matahari sampai melihatmu. Ayyash cinta sama emaknya. Kata Umar bin Khattab ngelihat Ayyash mulai melemah, jemaah ya. Oh, Ayyash ini berangkat pulang ini Ayyash ini. Padahal perjalanan 7 hari, jemaah. Naik onta. Faqultu lahu Ayyash, innahu wallahi in yuridkal qaum illa liyaftinuk. Ingat, orang-orang itu enggak ingin kecuali membuat engkau kembali kepada kekufuran. Fahdhar, hati-hati, kata dia. Fa wallahi laqad law qad adha ummakal qummal lam tashatat. Ayyash, kalau ibumu terganggu dengan kutunya, pasti dia akan menyisir rambutnya. Kita bicara kutu, Allah, zaman dulu zaman nggak seperti zaman sekarang. Rambutnya orang panjang-panjang, kutunya banyak. Dulu waktu anak SD, anak sering lihat di kampung itu ibu-ibu saling petanan, ya. Iya, saling petan depan rumah gitu, nyari kutu. Sekarang sudah mulai jarang karena banyaknya ya obat-obatan yang membuat kutu itu nggak betah di kepala orang. Tapi zaman dulu nggak, jemaah. Maka dia bernazar itu supaya tahu kutu akan mengganggu dia. Maka Umar mengatakan kepada Ayyash, Ayyash, nanti kalau sudah terganggu dengan kutu itu, ibumu akan nyisir gitu loh. Walau qad ishtadda 'alaiha harru Makkah lastadhallat.
Apabila dia terganggu dengan panasnya kota Mekah, dia akan berlindung dan berteduh. Udah nggak usah kepikiran antum, kata dia. Kata Ayyash, abirru qasama ummi waliya hunaka malun fa akhudhu. Kata dia, ya sudahlah, aku akan menggagalkan sumpah ibuku. Dengan aku datang ke sana, dia melihatku, kan selesai urusannya. Karena dia bernadar sampai melihatku. Jadi kalau aku datang, selesai sumpah ibuku, dan di sana ada uang yang aku akan bawa ke sini, kata dia. Ada hartaku di sana. Faqultu wallah, kata Umar bin Khattab mengatakan, ini kita lihat ya, persaudaraan karena Allah, yang Umar tahu dengan hak saudaranya, hak untuk dicintai. Umar mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni lamin aktsari Quraisyin malan. Engkau tahu aku termasuk orang Quraisy yang paling banyak hartanya. Falaka nisfu mali wa la tadhhab ma'ahum. Buat engkau separuh hartaku, engkau jangan berangkat sama mereka berdua. Jangan, kata dia. Bayangkan Umar menawarkan hartanya supaya Ayyash nggak berangkat. Karena tahu kalau ke Mekah disiksa, diazab, disakiti, akhirnya dia nggak kuat, ya kembali ke agamanya. Qala fa'aba alayya illa an yakhruja ma'ahum. Kata Umar, dia tetap maksa untuk kembali. Ketika tetap maksa mau kembali, aku berkata kepada Ayyash, amma idza qad fa'alta ma fa'alta. Ayyash, kalau engkau memang memilih pilihanmu itu, fakhud naqati hadhihi. Lihat cintanya Umar kepada Ayyash. Kata Umar, engkau pakai ontaku ini. Fa innaha naqatun najibatun dhalul. Ontaku ini onta yang pintar. Dan dia tunduk. Gampang dibawa menuju ke mana yang engkau inginkan. Falzam dhahrah. Engkau tetap di atas ontamu, jangan kemana-mana. Fa in rabaka minal qaumi raib fanju alaihi. Kalau engkau meragukan, yang lihat gelagat dua orang ini enggak enak, udah engkau kabur dengan ontaku ini. Selamatkan dirimu dengan ontaku ini. Udah dikasihkan sama Umar ontanya. Fa kharaja 'alaiha ma'ahuma. Akhirnya keluarlah bersama keduanya ini. Ketika di tengah jalan, Abu Jahal mengatakan, ya akhi, wallahi laqad istaghladat ba'iri hada. Wahai saudaraku, ontaku ini kok nggak enak, katanya Abu Jahal ini. Gimana kalau engkau bonceng aku di sana? Atau gantian, imma bonceng, imma gantian. Gantian naik ontanya Ayyash, Ayyash naik ontanya Abu Jahal. Ayyash mengatakan, bala, nggak apa-apa. Oh, ini orang baik Ayyash ini. Tapi antum jangan terlalu baik sama musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Qala fa'anakha wa anakha. Akhirnya turun Ayyash dan Abu Jahal turun untuk gantian. Ketika sama-sama turun, dipegang Ayyash ini sama Abu Jahal dan Hisham tadi jamaah, lalu diikat jamaah dan dibawa masuk kota Mekah. Dan betul, dia difitnah, kemudian dia terfitnah, sudah mengikuti kaumnya kembali. Kata Umar, kita dulu meyakini bahwa orang yang murtad tadi, yang keluar dari agamanya, Allah tidak akan menerima dari dia apapun amalannya dan tidak diterima taubatnya. Lalu jamaah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Az-Zumar ayat 53-55. Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan kepada orang-orang yang sudah melampaui batasan-batasan Allah, ya, mereka sudah kebablasan terhadap diri mereka sendiri. Kata Allah, kalian jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla.
kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Semua dosa itu Allah ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Mungkin kita bertanya, Ustaz, kan ada satu dosa yang tidak diampuni, dosa syirik. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Terus gimana kalau Ustaz mengatakan ayat ini mengatakan Allah mengampuni semua dosa? Siapa yang mau jawab? Nah, maksudnya nggak diampunin dosa syirik itu ketika meninggal dunia dan ada kesyirikan. dia tidak diampuni kalau mati di atas kesyirikan. Baik. Kalau dalam keadaan masih hidup dia bertobat daripada kesyirikan, maka dia diampuni. Masya Allah, barakallahu fikum. Kasihkan kepada beliau. Sama bukunya ini juga kasih. Masya Allah. Barakallahu fikum. Naam jamaah, tadi Allah mengampuni semua dosa kalau orang itu tobat sebelum mati. Tapi kalau dia meninggal dunia dalam kondisi belum bertobat dan telah melakukan kesyirikan, nggak ada ampunan buat dia. Adapun orang yang tidak melakukan kesyirikan, sampai kalau dia mati di atas dosanya, Allah masih mungkin mengampuni dosa dia. Itu maksudnya. Allah mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun, ya. Ini ayat yang menjelaskan kalian kembalilah kepada Allah, serahkan diri kalian kepadanya sebelum datang azab kepada kalian, kemudian kalian tidak akan ditolong. Sampai ayat selanjutnya kata Umar bin Khattab, fakatabtuha biyadi fi sahifah. Ayat-ayat itu aku tulis dalam lembaran, lalu aku kirimkan kepada Hisham ibn al-As. Aku kirimkan ke sana. Kemudian Hisham ini yang nggak ikut hijrah jamaah, ya, yang tidak ikut. Ayyash ikut kan? Ini Hisham yang tidak ikut berangkat. Ketika datang suratnya Umar bin Khattab ini, itu karena saudara jemaah. Antum supaya tahu. Dan Umar itu selalu melakukan ini jemaah terhadap saudaranya. Dia kalau ada apa-apa saudaranya yang jauh, Umar itu tulis surat. Dan nanti ada kejadian lagi ketika Umar jadi khalifah, ada satu orang yang biasa datang di majelisnya Umar bin Khattab. Kemudian Umar tanya, lama fulan itu nggak datang. Ditanya, mana fulan? Fulan sudah berubah sekarang. Ya, dia sibuk dengan dunianya. Ya, dia mungkin juga sudah mulai melakukan perbuatan dosa di Syam sana aja. Umar nyuruh tulis surat kepada dia. Suruh tulis surat, kirimkan kepada dia, dan Umar mengatakan doakan saudara kalian. Kalau kita punya mahabbah kepada saudara kita, kita akan melakukan itu, jemaah. Tapi kadang-kadang nggak ada. Ini bagaimana Hisham ketika dapat surat itu, ja'altu aqra'uha bidhitua. Aku baca surat itu di Dhitua. Dhitua itu salah satu lembah, ya, yang kalau Nabi SAW beliau berangkat umrah, beliau nggak langsung masuk Mekah, beliau mandi di sumur namanya Bir Tua. Sekarang posisinya ada di Jarwal sana. Kemudian dia mengatakan, aku lihat, aku pandangin, aku baca, wala afhamuha, aku nggak paham apa maksudnya Umar kirim ayat ini. Apa kata Hisham, ya? Nih jemaah, orang yang beriman itu ketika dia punya masalah, hendaklah kita ingat sama Allah Azza wa Jalla. Hisham ini mengatakan, Allahumma fahimniha, ya Allah fahamkan aku dengan ayat ini, ya Allah, aku nggak faham. Apa kata Hisham? Fa'alqallah fi qalbi annaha innama unzilat fina. Lalu Allah kasih di hatiku ini pemahaman, ayat ini turun buat kita.
Yang dulu kami meyakini orang kalau sudah murtad nggak ada jalan untuk tobat sudah. Ternyata ada jalan itu. Wa fima kunna naqul fi anfusina wa yuqalu fina, tadi menurut pendapat yang sudah tersebar di kalangan kami, qala faraja'tu ila ba'iri fajalastu alaihi falahiqtu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil Madinah. Kata Hisham, aku datang naik onta, aku berangkat aku ke Madinah. Itulah hak cinta yang terkadang kita tidak berikan kepada saudara kita. Wa tawasau bil haq mungkin kita lakukan, tapi antum berbagi harta berat jemaah. Sahabat-sahabat Ansar, sebuah percontohan ukhuwah yang mungkin tidak lagi terjadi kecuali ya jarang. Tatkala sahabat-sahabat Muhajirin hijrah, bagaimana Sa'ad ibn Rabi' yang dijadikan saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Jadi ada namanya ukhuwah Islamiyah, semua orang-orang beriman bersaudara. Ada ukhuwah tambahan. Ukhuwah tambahan itu seperti muakhah yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam buat orang Muhajirin dan Ansar. Dipilihkan fulan saudara sama fulan, padahal mereka sudah saudara, tapi ada tambahan persaudaraan. Itu Sa'ad bin Rabi' bawa Abdurrahman ke rumahnya. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Ya Abdurrahman, aku ini termasuk orang Ansar yang paling banyak hartanya. Separuh hartaku buat engkau. Ada saudara yang nawarkan separuh hartanya buat antum? Jangan separuh, 2,5% sulit. Separuh. Dan aku punya 2 istri. Bayangin ya. Padahal Sa'ad bin Rabi sudah menawarkan setengah hartanya, yang seharusnya dengan setengah harta itu engkau silahkan nikah, kau sudah punya uang. Tapi tidak. Ini bicara cinta jemaah. Aku punya 2 istri. Engkau lihat mana yang lebih engkau cintai, yang lebih engkau sukai. Bayangin jemaah. Bukan dikatakan, aduh fulana ini kayaknya sudah agak tua kayaknya, sudah kasih. Enggak jemaah. Sa'ad bin Rabi nyuruh ngelihat yang mana engkau sukai, kau akan ceraikan, dan engkau tunggu masa iddahnya, kau nikahi. Kalau antum ditawari itu, apa antum katakan siap? Mana harimnya, ana lihat. Dan pada waktu itu belum wajib jilbab. Ingat, belum wajib jilbab. Pada awal hijrah belum wajib jilbab. Jadi bisa ngelihat. Sa'ad bin Rabi punya jiwa yang besar, dan Abdurrahman punya jiwa yang lebih besar pula. Apa kata Abdurrahman? Barakallahu laka fi malika wa ahlika. Semoga Allah memberkahimu di hartamu dan keluargamu. Dulluni ala suq. Aku mau kerja. Tunjukkan kepada aku di mana ada pasar. Seakan-akan dia mengatakan, aku nggak mau jadi benalu di sini. Aku nggak mau merepotkan orang. Aku mau hidup bekerja. Tunjukkan di mana ada pasar. Seperti itu seharusnya seorang muslim. Karena dalam dunia persaudaraan, kita nggak akan memanfaatkan saudara kita. Kalau kita punya jiwa yang berisi cinta untuk saudara kita, Anda nggak mau memanfaatkan dia. Sedangkan kebanyakan persaudaraan kita, persahabatan kita itu kepentingan. Kepentingan. Jarang yang persaudaraan kita karena Allah Azza wa Jalla. Ketika ada manfaat, kita mendekat. Ketika tidak ada manfaat, kita akan pergi. Na'udzubillah. Abdurrahman tahu al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan antum lihat ya, kalau antum punya jiwa seperti Abdurrahman, insya Allah antum jadi orang kaya.
Tapi sebagian kita jiwanya sudah miskin. Jiwanya suka minta-minta. Jiwanya suka merepotkan orang lain. Kapan antum akan dikasih kekayaan nama Allah Azza wa Jal? Allah tahu kalau kita dikasih kaya, mungkin kita akan makan sendiri dan gak peduli sama orang lain. Tapi ketika antum mulai sejak sulit hidupnya, peduli sama orang lain, Allah akan peduli sama antum. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan berada dalam pertolongan atau memberikan pertolongan selalu kepada hambanya ketika hambanya selalu menolong orang lain, nolong saudaranya, jamaah. Dan ana melihat dua orang yang mereka saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah Azza wa Jalla. Juga mereka berpisah karena Allah Jalla Jalaluh, jamaah. Antum cari saudara-saudara seperti itu. Kalau bisa, ya semua umat Islam antum cintai karena Allah. Antum lihat ada fulan selalu di soft pertama, antum nggak kenal sama dia, dan mulai tumbuh di diri antum cinta sama dia. Apa yang harus antum lakukan? Nah, jamaah, kalau antum cinta sama fulan tuh, antum nggak kenal, antum sholat jamaah di masjid, antum lihat fulan selalu di soft pertama, bahkan sebelum adzan dia ada, ya, dia baca Quran, tumbuh di diri antum kecintaan karena Allah Azza wa Jalla. Karena tadi cinta kita kepada saudara kita itu berbeda-beda. Cinta kita biasa kepada fulan, fulan biasa, ya sohib, sholat di masjid. Tapi fulan lain. Ana kalau ngelihat fulan Ustaz semangat untuk beribadah. Ana tahu salah satu kawan kita di Madinah dulu ya, yang kalau Anda ngelihat dia, iman Anda bertambah. Ustaz Abdullah Zain, hafizahullah ta'ala, yang ada di Banjar, di mana? Di Purwokerto ya, atau di Purbalingga. Ana itu kalau ngelihat beliau, kalau beliau datang ya, pas datang kajian di Masjid Nabawi, seneng hati antum. Dan ada orang-orang yang kalau antum melihat, antum jadi ingat Allah Azza wa Jalla. Apa yang harus antum lakukan kepada orang yang seperti ini? Apa? Iyalah. Iya betul, dijadikan teman debat. Tapi apa yang harus antum lakukan kepada dia? Salam kepada semuanya. Ahsan, tabarakallahu fikum, kasih hadiah. Nah, ada Quran yang sudah. Masya Allah. Fadhal. Iya, antum datang kepada dia, kata Nabi SAW, falyu'limhu, kasih tahu dia. Kalau antum tahu sama fulan, karena ada seorang sahabat Nabi sedang duduk bersama Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, aku cinta sama fulan. Karena ibadahnya, karena ketaatannya. Nabi bertanya kepada dia SAW, engkau sudah kasih tahu dia? Belum, engkau kasih tahu dia. Hanya berangkat sahabat ini ngasih tahu dia, mengatakan, ini uhibbuka fillah, aku cinta engkau karena Allah Azza wa Jalla. Tadi boleh jadi nggak kenal nama, tapi dengan mengucapkan itu mungkin saling kenalan sehingga akan tumbuh kecintaan yang lebih dalam. Ahibati fillah. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, la tahasadu. Kalian jangan saling hasad. Ya, namanya kehidupan ini, kita punya saudara sesama muslim ini kadangkala rizkinya lebih dari kita. Dan hasad itu lebih banyak terjadi di lingkungan yang sama profesinya. Pernah lihat tukang becak hasad sama dokter? Pernah lihat? Gak ada. Tukang becak yang mangkal di depan tempat dokter praktek, pernah dia hasad sama dokter, ngelihat, ya Allah banyak banget pasiennya dokter ini. Gak ada. Bahkan dia senang, alhamdulillah banyak pasiennya dokter, sehingga yang naik becak banyak, kata dia. Dia jadi senang. Sama toko-toko juga tukang becak, ketika melihat pelanggan toko ini banyak, dia hasad? Enggak, dia mengatakan alhamdulillah banyak pelanggannya. Bahkan dia doa, ya Allah mudah-mudahan pelanggan toko ini lebih banyak lagi, supaya banyak yang naik becak anak. Tapi kebanyakan hasad itu terjadi yang profesinya sama. Toko sembako sama toko minyak wangi, saling hasad?
Biasanya enggak lah. Tapi toko sembako sama toko sembako. Toko parfum, hasad sama penjual sayur. Nggak ada lah. Hasadnya sama toko parfum juga. Taib, dokter sama siapa? Sama dokter. Rame banget ini ya, seperti itu. Mudah-mudahan tutup dia tempat klinik. Ya, atau apalah, itu terjadi bicara hasad ini. Ini hak saudara kita, hak cinta. Ada hak hati tadi yang harus kita hindari, yaitu hasad. Jangan sampai terjadi hasad. Ahibati billah, ustadz pun hasadnya sama ustadz. Nah, ada jamaah hasad sama ustadz. Enak banget ustadz duduk di depan, ana duduk di bawah. Ya sudah, kalau antum gitu, antum duduk sini. Ada yang duduk di bawah gitu kan. Itu hampir nggak terjadi yang seperti itu. Kemudian sesama kawan yang saling kenal ya, subhanallah ya. Khususnya yang saling kenal. Hasad itu lebih menguat lagi. Coba antum lihat di parkiran ada satu orang naik motor. Motor paling mahal apa sekarang? Enggak lah, yang jangan mahal-mahal lah. Yang atas temennya Scoopy. PCX. Oke. Antum parkir motor Beat antum. Lain ya, orang kalau naik Beat itu tawadhu itu ya. Beda sama yang. Iya, antum parkir Beat antum. Tahu-tahu teman antum parkir di sebelah antum baru beli PCX. Bagaimana perasaan antum? Terus dia ngomong, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Baru jamaah, alhamdulillah. Nggak kredit. Oh, wah. Cash dia beli. Di sebelah antum ada motor Harley. Tapi antum nggak kenal sama yang punya. Antum hasad sama dia? Nggak ada. Antum lihat tadi jamaah. Tapi hasad itu ada ketika antum kenal dengan pemiliknya. Kok bisa antum hasad sama orang yang antum kenal, yang baik sama antum, tapi dengan orang yang punya harta lebih, antum biasa-biasa aja. Itu ujian. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tahasadu, wala tanajashu. Jangan kalian saling najash. Nah, najash ini salah satu bentuk jual beli yang dilarang. Kalau antum pelajari fikih muamalah ya, ada banyak bentuk jual beli, bentuk akad yang terlarang. Hampir semuanya, kalau bukan semuanya, itu demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa nggak boleh baik gharar? Kenapa nggak boleh baik yang lempar batu? Jadi dulu ada orang beli tanah itu lempar batu. Sudah antum lempar batu, sekuat antum itu jadi milik antum. Atau mula masa, pokoknya mana yang dia sentuh itu milik antum. Kenapa ada banyak model-model jual beli yang dilarang? Salah satunya untuk menjaga ukhuwah Islamiyah. Kenapa antum lakukan itu kepada saudara antum gitu? Najash ini meninggikan harga tanpa punya niat untuk membeli. Biasanya kalau pelelangan, anak ingat pertama anak ke Jakarta, kita ke Blok M. Kita bukan ke Blok M, kita ke Tanah Abang. Yang di luar sana banyak ada orang jual jam ya, yang lelang gitu ya. Berapa kata dia. 10.000 kata dia. Ini naik 15.000, ini 20.000. Kita lihat, oh berarti barangnya bagus ya. 25.000 jadi milik antum. Kata dia. Ternyata yang naikkan harga 15.000, 20.000 sohibnya semua. Mereka menaikkan harga bukan untuk membeli, tapi untuk mencari mangsa. Mana yang akan menaikkan harga. Dan itu terjadi. Nabi melarang. La tanajashu. Saudara kalian, kenapa kalian melakukan itu? Atas dasar apa makan harta saudara kalian? Kemudian wala tadabaru.
Jangan saling memberikan punggung. Tidak bertegur sapa. Ya, kita sakit hati sama saudara kita, wajar. Tapi nggak boleh tadabur jamaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Jangan kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Jangan juga membeli di atas pembelian saudaranya. Kalau orang sekarang, subhanallah jemaah, bagaimana pelanggan itu ya, di depan sana. Ini beberapa toko umpamanya, anak ngelihat lupa nah, di beberapa tempat ya, orang jualan makanan biasanya. Itu orang di luar dipanggil-panggil semuanya. Sana. Ditawarin harga ini itu macam-macam. Ini belum terjadi akad. Nggak ada masalah. Tapi kalau sudah terjadi akad transaksi, nggak boleh kita menawarkan barang. Oh, udahlah, antum jadi sama dia berapa? Udah jadi sama dia. Berapa? 20 juta. Anak kasih diskon 500.000. Batalkan. Na'udzubillah. Ini merusak persaudaraan. Dan dilarang dalam agama kita. Lalu kata Nabi SAW, wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Orang muslim itu saudara untuk muslim lainnya. Kenal tidak kenal. Lalu kata Nabi SAW, la yadlimuhu. Orang muslim itu tidak menzalimin saudaranya. Wa la yakhdhuluhu. Dan dia tidak membiarkan dia tanpa pertolongan. Jadi kalau ada saudara kita yang dizalimin, karena ini sudah muncul ya, entah di negeri kita atau di negeri lainnya, apabila terjadi kezaliman, yang lainnya itu diam. Dibiarkan. Loh, gimana sih saudaramu? Engkau biarkan dia dipukulin. Engkau biarkan dia disiksa. Seharusnya engkau datang menolong dia. Kemudian wala yakdzibuhu. Dan tidak ngebohongin dia. Dan kebohongan banyak terjadi biasanya di dunia perdagangan. Pasar itu tempat yang paling dibenci Allah Azza wa Jalla. Di situ ada banyak sumpah palsu. Dan subhanallah, ana tadi malam mendengarkan kajian seorang syekh yang baru pertama ana dengarkan bagian ini. Ketika dia menjelaskan hadis ini tentang bagian muamalat tadi ya, banyak model-model perdagangan yang dilarang dalam agama kita, kemudian nggak boleh menipu, nggak boleh ngebohongin, nggak boleh sumpah palsu. Lalu dia mengatakan, kalian tahu di Indonesia, dia ini dari Arab sana aja. Kalian tahu di Indonesia itu Islam tersebar itu lewat pedagang. Yang kita tahu pedagang itu biasanya orang nggak benar. Bahkan Nabi SAW mengatakan at-tujjar fujjar. Kata Nabi SAW, pedagang itu penjahat. Jangan sakit hati yang penjahat ya. Yang pedagang ya. At-tujjar fujjar kata Nabi SAW. Illa man barra wa sadaq. Kecuali pedagang yang baik dalam muamalahnya dan jujur. Baru dia nggak penjahat. Tapi sisanya fujjar. Dan at-tajirus saduq ma'an nabiyyin. Subhanallah jemaah. Pedagang yang jujur itu kedudukannya bersama para nabi. Karena sulitnya jujur. Karena takut dia kalau jujur nggak laku. Maka Syekh itu mengatakan, kalian tahu kata dia. Ini menunjukkan pedagang-pedagang muslim yang datang ke negeri kita dulu. Pedagang-pedagang yang punya akhlak mulia. Sehingga orang tertarik untuk masuk ke agama mereka. Sekarang enggak kita. Yang ada keuntungan dan kepentingan. Maka jangan membohongin. Wala yahqiruhu. Jangan merendahkan saudaranya. Lalu beliau alaihissalatu wassalam mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Beliau memberikan isyarat ke dadanya 3 kali jamaah. Bihasabi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukup sebagai perbuatan dosa ya. Seorang merendahkan saudaranya. Kullul muslim 'alal muslimi haram. Setiap muslim atas muslim lainnya haram. Apanya yang haram dari saudara ini? Darahnya,
hartanya dan kehormatan. Rawahu Muslim. Waktu ana sudah habis. Masih panjang bicara persaudaraan jamaah. Antum pelajari lagi, antum murojaah lagi yang berkaitan dengan hak-hak saudara kita. Nasihat ana, tebarkan salam. Karena menebarkan salam termasuk yang menumbuhkan cinta. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Naam, tafadhal.